Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Pranata. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat ungkap masalah atau bisa disebut dengan AUM. AUM adalah sebuah instrumen yang dapat digunakan dalam rangka memperkirakan masalah-masalah yang dihadapi oleh konseli. Adapun tujuan dari AUM ini adalah untuk mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa, mahasiswa, masyarakat serta menyeluruh, dan di AUM ini hanya mengungkapkan masalah-masalah umum. Baik, selanjutnya itu ada di dalam AUM ini ada 10 bidang masalah yang sering diberikan untuk mengungkapkan masalah-masalah yang dialami oleh konseling. Yang pertama itu ada JDK, jasmani dan kesehatan. Yang kedua DPI, diri pribadi, masalah-masalah yang berkaitan dengan diri pribadinya. Yang ketiga itu HSO, hubungan sosial. Dan yang keempat EDK, ekonomi dan keuangan. Yang kelima KDP, karir dan pekerjaan. Yang keenam PDP, pendidikan dan pelajaran. Yang ketujuh ANF, agama, nilai dan moral. Yang kedelapan HMR, hubungan guna budi. Yang kesembilan KHK, keadaan dalam hubungan keluarga. Dan yang ke-10 WSG, waktu senggang. Adapun cara mengolah data ke-10 bidang masalah ini berikut penjelasannya. Baik teman-teman, di dalam AUM ini terdiri dari dua seri. Yang pertama itu ada seri individu, yang kedua seri kelompok. Seri individu ini bisa kita berikan kepada satu orang saja, dan seri kelompok ini bisa kita berikan kepada banyak orang, misalnya di dalam satu kelas, satu lingkungan masyarakat, atau satu lingkungan RT. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seri kelompoknya. Nah, bisa kita di sini teman-teman, pada bidang masalah jenis jasmani dan kesehatan terdiri dari 25 item. Yang masalah tertinggi itu ada 11, masalah terendah ada 1, jumlah masalah yang dialami itu ada 186. Ya, dengan persentase 21,9 dari 35 orang siswa. Sedangkan rata-rata persiswa itu mengalami masalah 5,3. Jumlah masalah berat yang dialami itu ada 6, dengan rata-rata mengalami masalah 0,2. Selanjutnya itu ada pada bidang masalah DPI atau diri pribadi, itu terdiri dari 20 item. Dengan masalah tertinggi itu ada 18, masalah terendah itu ada 1, dan jumlah masalah yang dialami itu ada 311 dengan persentase 4,45,5% dari 34 orang siswa. Sedangkan rata-rata persiswa itu mengalami masalah 8,8. Jumlah masalah yang berat yang dialami itu ada 6, dengan rata-rata mengalami masalah 0,2. Pada bidang masalah HSO atau hubungan sosial terdiri dari 15 item. Dengan masalah tertinggi itu ada 11, masalah terendah itu ada 1, terus jumlah masalah yang dialami itu ada 136 dengan persentase 26,7% dari 34 orang siswa. Sedangkan rata-rata persiswa itu mengalami masalah 3,4. Jumlah masalah berat yang dialami itu adalah 0, dengan rata-rata mengalami masalah 0,0. Selanjutnya pada bidang masalah EDK, ekonomi dan keuangan, terdiri dari 15 item. Dengan masalah tertinggi itu ada 9, masalah terendah itu ada 1, dan jumlah masalah yang dialami itu ada 94 dengan persentase 18,4% dari 34 orang siswa. Sedangkan rata-rata persiswa itu mengalami masalah 2,6. Jumlah masalah yang berat yang dialami itu ada 1, dengan rata-rata mengalami masalah 0,0. Baik, selanjutnya pada bidang masalah KDP atau karir dan pekerjaan terdiri dari 15 item. Dengan masalah tertinggi itu ada 14, masalah terendah itu ada 3, jumlah masalah yang dialami itu ada 242 dengan persentase 47,4% dari 34 orang siswa.
Sedangkan rata-rata persiswa itu mengalami masalah 6,9. Jumlah masalah yang berat yang dialami itu ada 8, dengan rata-rata mengalami masalah itu 0,2. Baik, selanjutnya adalah pada bidang masalah PDP atau pendidikan dan pelajaran, terdiri dari 55 item. Dengan masalah tertinggi itu ada 38 dan masalah terendah itu ada 10. Jumlah masalah yang dialami itu ada 710 dengan persentase 38% dari 34 orang siswa. Sedangkan rata-rata persiswa itu mengalami masalah itu 20,2. Jumlah masalah yang berat itu yang dialami itu ada 24 dengan rata mengalami masalah itu 0,7. Selanjutnya pada bidang masalah ANM, agama, nilai dan moral, dengan terdiri dari 30 item. Dengan masalah tertinggi itu ada 28 dan masalah terendah itu ada 1. Jumlah masalah yang dialami itu ada 304 dengan persentase 29,8% dari 34 orang siswa. Sedangkan rata-rata persiswa itu mengalami masalah 8,6. Jumlah masalah berat yang dialami itu ada 1 dengan rata-rata mengalami masalah itu 0,0. Baik, selanjutnya pada bidang masalah HMM, hubungan muda-mudi, yang terdiri dari 15 item. Dengan masalah tertinggi itu ada 10 dan masalah terendah itu ada 1. Jumlah masalah yang dialami itu ada 87 dengan persentase 17,1% dari 34 orang siswa. Sedangkan rata-rata peristiwa mengalami masalah itu ada 22,4. Jumlah masalah yang berat dialami itu ada 0 dengan rata-rata mengalami masalah 0,0. Baik, selanjutnya pada bidang masalah KHK, keadaan hubungan dalam keluarga, yaitu terdiri dari 25 item. Dengan masalah tertinggi itu ada 14 dan masalah terendah itu ada 1. Jumlah masalah yang dialami itu ada 184 dengan persentase 21,6% dari 34 orang siswa. Sedangkan rata-rata per siswa itu mengalami masalah 5,2. Jumlah masalah yang berat itu dialami ada 9 dengan rata-rata mengalami masalah itu 0,2. Selanjutnya pada bidang masalah WSG atau yang terakhir ini singkat, terdiri dari 10 item. Dengan masalah tertinggi itu ada 8 dan masalah terendah itu ada 1. Jumlah masalah yang dialami itu ada 93 dengan persentase 27,3% dari 34 orang siswa. Sedangkan rata-rata persiswa itu mengalami masalah 2,6. Jumlah masalah berat yang dialami itu ada 3 dengan rata-rata mengalami masalah itu 0,1. Baik, jadi selanjutnya itu jumlah masalah keseluruhan bidang masalah ini terdiri dari 255 item. Untuk masalah tertinggi itu ada 161 dan terendah itu ada 21 dengan jumlah masalah keseluruhan yang dialami itu ada 2347 dengan persentase 30,7% dari 34 orang siswa. Sedangkan rata-rata persiswa itu mengalami masalah 67,0. Jumlah keseluruhan masalah yang berat itu ada 58 dengan rata-rata persiswa itu 1,6. Selanjutnya kesimpulan dari pengolahan data AUM ini, bahwasanya masalah yang sedang dialami oleh siswa ini sangat diperlukan untuk diselesaikan dengan alasan hasil belajar yang diperoleh oleh siswa itu kurang memuaskan. Nah, jika hasil belajar siswa tersebut dibiarkan, maka akan berdampak terhadap prestasi siswa itu untuk kedepannya. Baik, sekian penjelasan dari video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.